Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 421230108 dan rekan saya. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 123001083. Oke, kami berasal dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi di sini kami ingin membuat video simulasi tugas DSM yang pertama yaitu membuat sistem konveyor dengan harus membuat desain mekanikalnya, elektrikal, flowchartnya dan juga programnya. Oke, mungkin bisa langsung saja masuk ke desain mekanikalnya. Berikut desain mekanikal yang sudah dibuat. Apakah sudah terlihat rekan saya, Pak Sudah, Doil? sudah terlihat jelas. Oke, mungkin bisa saja langsung dijelaskan. Oke, di konveyor ini kami menggunakan motor 3 fasa AC, lalu kami menggunakan dua sensor foto elektrik sensor, kami menggunakan dua, lalu kami menggunakan mirror untuk sebagai pemantul sensornya, yaitu sebanyak dua. Lalu kami menggunakan panel yang berisikan dua indikator dan 3 button yang dimana ada indikator on dan indikator off. Lalu ada button start, button stop, dan emergency. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doil atas penjelasannya. Mungkin bisa saja langsung saya masuk ke bagian gambar panel luar dan panel dalamnya. Seperti yang sudah disebutkan Faisal tadi, di sini kami di panel ini terdapat dua lampu indikator dan tiga button, di mana ada indikator off yang menyala ketika kondisi mesinnya off dan ada indikator on yang mana menyala yang akan menyala ketika konver atau mesinnya aktif. Setelah itu ada PB stop, PB start dan button emergency. Untuk dalam panelnya itu tersebut ada diisikan beberapa komponen seperti power supply 24 volt DC, terus ada MCB satu fasa untuk rangkaian kontrolnya, lalu ada MCB tiga fasa untuk rangkaian dayanya. Jadi di sini kami ingin memisahkan antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya supaya jika terjadi suatu masalah, maka kita tidak perlu mematikan kedua-duanya. Cukup untuk mematikan salah satunya saja. Setelah itu di sini kami menggunakan controllernya yaitu PLC Mitsubishi FX5U dan kami menggunakan satu kontaktor dan satu tor karena kami ingin menggunakan motor AC 3 fasa untuk konveyornya. Selain ini ada terminal block yang digunakan. Terus ada ya ini tanpa dalamnya. Kalau dari tutup panel tadi itu ada lampu indikator on, indikator off, emergency, PB start dan PB stop. Mungkin bisa langsung saya masuk ke rangkaian kontrol daya. Nah, di sini terdapat rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Di sini kami menggunakan listrik tiga fasa yaitu RST, netral dan ground. Nah, untuk RST-nya itu bisa dimasukkan saja langsung ke MCB tiga fasa. Setelah itu setelah dari MCB tiga fasa akan dimasukkan ke kontaktor satu dan jika koil kontaktornya aktif maka listrik tersebut akan mengalir melewati tor dan tor akan masuk ke eh, kaki U1 V1 W1 untuk motor tiga fasanya. Kalau dilihat rangkaiannya ini mirip seperti rangkaian dole atau direct online. Nah, untuk groundnya itu bisa langsung saja dimasukkan ke salah satu kaki di motornya supaya lebih aman tanpa ada menggunakan MCB atau apapun. Setelah itu salah satu fasanya dari RST ini akan kami gunakan untuk rangkaian kontrol dan di sini kami memilih fasa R dan ini bisa kita lihat dia akan masuk ke dalam MCB satu fasa dan setelah itu keluarannya akan masuk ke PSU 24 volt DC dan juga akan masuk ke PLC. Lalu untuk netral dan groundnya juga sama, akan masuk ke power supply 24 volt DC dan juga ke PLC. Di sini masuk ke PLC berfungsi untuk menghidupkan PLC-nya supaya bisa berfungsi sesuai yang kita mau. Lalu untuk PSU-nya akan memiliki output sebesar 24 volt DC, ada V plus dan V min-nya. Untuk V plus-nya itu digunakan untuk ke 5 input ini, ya, ada PB start, PB stop, emergency, sensor masuk, dan juga sensor keluar. Nah, untuk V min-nya tersebut itu kami gunakan di SS dan 0 volt, bisa kelihatan di sini. Lalu dimasukkan juga ke dalam COM 0 untuk outputnya. Nah, terus untuk Y0, Y1, Y2-nya itu akan connect dengan masing-masing output. Di sini ada di sini ada coil dari kontaktor, di mana kakinya A1, A2, terus ada indikator on dan indikator off. Terus listrik dua- keluaran dari PSU 24 volt DC-nya, V plus-nya juga kita gunakan untuk menghidupkan outputnya ini. Terus untuk rangkaian aktualnya, sini ada rangkaian aktualnya. Pertama, listrik tiga fasa netral dan groundnya akan dimasukkan ke dalam terminal blok. Lalu eh, listrik tiga fasa akan masuk ke MCB tiga fasa dan keluarannya akan masuk ke kontaktor. Dan jika
coil kontaktornya sudah diaktifkan oleh PLC Mitsubishi, maka listriknya akan mengalir melalui tor dan akan masukkan ke terminal blok 3. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam motor 3 fasa ini. Lalu untuk groundnya itu tinggal masuk saja langsung ke sini. Dan bisa dilihat ini salah satu fasanya akan diambil dan dimasukkan ke dalam MCB satu fasa. Terus keluarnya itu dimasukkan ke eh, L dari PSU dan juga L untuk PLC. Setelah itu untuk netral dan groundnya itu sama-sama kita masukkan ke PSU dan juga PLC. Oke, bisa dilihat untuk menghidupkan PLC-nya. Setelah itu keluaran dari PSU yaitu 24 volt DC, V plus dan V-minnya. V plusnya itu digunakan untuk nih untuk setiap inputnya dan juga digunakan untuk setiap output yang digunakan. Nah, ini dan ke sini coil. Setelah itu untuk Femina itu dimasukkan ke kaki SS dan 0 volt di sini. Ini bisa kita lihat di paralel sini. Lalu digunakan juga untuk COM 0 yang berada di sekitar output PLC, kaki COM 0 ya. Oke, terus bisa langsung saja saya akan menjelaskan ke bagian flowchart prosesnya yang sudah dibuat. Di mana kondisi awal, mana sini pertama itu ada start dan setelah itu PB startnya ditekan, dan ketika PB start ditekan apakah sensor bisa digunakan. Jika tidak, maka kita bisa menekan PB startnya kembali, dan jika PB startnya dan jika sensornya sudah bisa digunakan, maka sensornya bisa berfungsi. Dan setelah itu maka sensor masuknya akan mendeteksi barang, dan ketika sensor masuknya mendeteksi barang, maka konveyornya akan aktif dan barangnya akan melewati sensor keluar, sehingga sensor keluar akan mendeteksi barang. Dan jika sensor keluar sudah mendeteksi 5 barang, maka konveyornya akan mati. Jika belum, maka konveyornya akan tetap aktif sampai ada barang yang lewat dan sudah terdeteksi 5 kali. Dan jika sudah 5 barang yang terdeteksi, maka konveyornya akan mati. Apakah jika ada kondisi misalnya sudah 5 barang, maka konveyornya akan mati. Dan apabila ada barang yang datang kembali, maka konveyor akan hidup kembali dan mengulangi siklus yang tadi, yaitu konveyor hidup, maka sensor keluar mendeteksi barang dan memastikan kembali apakah sudah 5 barang. Jika sudah akan mati, dan jika ada barang yang terdeteksi lagi, maka konveyor akan hidup lagi. Begitu seterusnya. Terus jika tidak ada barang yang terdeteksi lagi, maka kita bisa menekan PB stop dan emergency. Dan ketika kita menekan PB stop dan emergency, maka semua sensor tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi. Nah, apakah jika kita sudah menekan emergency ataupun PB stop, apakah kita ingin menggunakan sistemnya kembali? Jika iya, maka kita bisa menekan PB startnya kembali untuk mengaktifkan sensornya dan memulai prosesnya dari awal lagi. Dan jika kita tidak ingin menggunakan sistemnya lagi, maka prosesnya akan berakhir. Dan mungkin untuk programnya sekilas di sini akan saya tunjukkan. Mungkin saya bisa melihat tunjukkan sekilas nih ya. PB start, set M0, PB stop, emergency, sensor masuk, failure, sensor masuk, sensor keluar. Ini ada device command-nya PB start. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana program kami bekerja dalam sistem konveyor yang sudah dibuat ini. Oke, saya reboot all dulu. Setelah itu kita start monitoring. Oke, close. Oke, pada saat kondisi awal itu indikator off-nya akan aktif karena konveyornya belum aktif, dan indikator on ini bakal aktif ketika konveyor ini menyala atau aktif. Dan sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya di flowchart, bahwa sensor masuk dan sensor keluar itu tidak akan berfungsi jika PB startnya belum ditekan. Ini saya akan buktikan. Sensor masuk deteksi ya tidak akan bertambah, begitupun sensor keluar tidak akan bertambah. Dan itu alasannya karena M0 di sini itu tidak aktif. M0 di sini itu tidak aktif, masih NO, begitupun yang di sini. Maka kita harus menekan PB start terlebih dahulu supaya M0-nya aktif. Oke, M0 aktif, maka kita bisa menekan sensor masuk untuk menghidupkan konveyor. Dan indikator off-nya di sini masih aktif karena konveyornya belum hidup. Ketika konveyornya aktif dan sensor masuknya mendeteksi barang, maka konveyornya akan aktif. Dan ketika konveyornya aktif, maka indikator on-nya akan aktif. Dan ketika sensor masuknya mendeteksi barang, maka akan terbaca di ini ada baris ke-6, ada perintah add K1 D0 D0. Di sini saya tambahkan ini untuk berfungsi untuk melihat berapa sih total barang yang sudah masuk ke dalam konveyor ini, yang sudah melewati sensor masuk ini. Nah, setelah itu maka barang itu akan keluar misalnya, dan setelah itu terdapat 3 barang sekaligus langsung masuk nih. 3, 4. Nah, maka dia akan keluarnya satu-satu 2 barang. Nah, misalnya pas barang kedua baru keluar, nambah lagi nih barang kelima. Nah, sensor keluarnya konveyornya akan tetap aktif ya walaupun barangnya sudah 5.
Pokoknya selagi sensor keluarnya belum mendeteksi adanya 5 barang, maka konven akan tetap aktif. Ini barang keempat sudah keluar, sudah terdeteksi oleh sensor keluar. Dan ketika barang kelima sudah keluar, maka konven akan mati. Dan ketika konvennya mati, maka indikator off-nya akan aktif dan indikator on-nya akan mati. Dan sesuai dari flowchart yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menghidupkannya kembali, kita perlu pokoknya untuk menghidupkannya kembali, sensor masuk hanya perlu mendeteksi adanya barang lagi. Misalnya ada barang datang dari Amrobot yang menaruh ke konveyor dan terdeteksi oleh sensor masuk, maka konveyor akan aktif kembali. Dan datanya akan tersimpan di D0 ini. Barang ketujuh, keluar barang pertamanya, keluar barang kedua, lalu masuk lagi barang, masuk barang ke-9 dan barang ke-10 masuk sekali 3. Setelah itu sensor keluarnya akan deteksi barang itu keluar. Ini barang keempat, lalu ini barang ke-5, maka konven akan mati kembali. Dan ketika kondisi ini kita bisa menekan PB stop untuk ataupun di tengah-tengah proses kita bisa menekan PB stop ataupun emergency untuk mematikan semua sistemnya ini. Nah nih kita hidupkan konveyornya. Nah, ketika kita di sini tekan PB stop, maka konveyornya akan mati dan nilai C0 ini akan ke-reset. Sampai sini ya. Kita isi dulu. Salah. Isinya bukan sini. Isinya di sensor keluar. Sekarang ke sini. Ada 2 barang yang keluar ya misalnya tadi. Nah, kita tekan PB stop, maka konveyor akan mati. Nih, nilainya di C0 pun akan ke-reset. Setelah itu kita lepas PB stopnya. Dan untuk menghidupkannya kembali, saya sudah menjelaskan juga di flowchart proses. Kita hanya perlu menekan PB stopnya kembali supaya M0-nya bisa aktif dan sensornya bisa berfungsi. Lalu Y0-nya konvernya akan aktif kembali ketika sensor masuk mendeteksi barang. Dan dia akan melanjutkan hitungan tadi karena ini berfungsi untuk mengetahui berapa sih total barang yang sudah masuk ke dalam konver ini. Dan sensor keluarnya akan mendeteksi barang ke satu. Oke. Mungkin sekian saja video dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.